saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yes, mari kita semua bertepuk tangan yuk. Woo. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Sama-sama. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Semuanya bertepuk tangan yuk. Woo! Haleluya. Pon. Yehehe. Yes, ada kuasa dalam pujian Bapak Ibu, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semuanya bertepuk tangan yuk. Atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Woo!
Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, ada kuasa Bapak Ibu. Amin. Haleluya, kita mau menyembah Tuhan semuanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan masuk dalam menyembah kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan sebuah pengajaran kembali dari pusat Voice of Pentecost. Dan setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala kita yang kita kasih, Bapak Pendeta Sengki Rahmadi. Dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, kita siapkan hati kita semuanya. Oh syakarala balala balala. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita menyembah Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kita masuk dalam hadirat kudusnya. Jesus, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Syakananamu. Engkau dahsyat bagi kami ya Bapa. Engkau ajaib bagi kami ya Yesus Tuhan. Oraka mana-mana-manamu. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Sama-sama kita katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tangan kita katakan, kami nyanyi
haleluya. Jesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oh syakarana mana. Syakara bala. Jesus. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan.
Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami semua mendengar pesan-Mu, firman-Mu hari ini. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kembali kita beribadah di rumah hari ini. Tapi saya percaya sukacita Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Tuhan yang ada di rumah-rumah atau di mana Bapak berada, yang mendengarkan puja penyembahan ini dan akan masuk firman Tuhan, saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka di Mazmur 33 ayat 16 sampai yang ke-19. Mazmur 33 ayat 16 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 16 dan 17 kita belajar dari 3 segmen. Pertama adalah raja, pahlawan, dan kuda. Bapak, apa yang kita pernah ketahui soal raja, soal pahlawan, dan soal kuda, Bapak Ibu? Maka saya percaya seorang raja pasti mempunyai pasukan atau prajurit. Seorang raja pasti memiliki satu kedaulatan dan kekuasaan. Nah, yang kedua, bahkan seorang raja memiliki hidup dalam kemewahan, dalam kelimpahan. Yang kedua, seorang pahlawan pada umumnya disama dengan seorang yang telah berjasa, berhasil. Kalau kita ingat, pahlawan pasti dalam medan peperangan. Tapi saya tahu hari ini
Seorang pahlawan tidak hanya dalam peperangan, dalam banyak hal orang bisa disebut sebagai seorang pahlawan. Seorang pahlawan tentu telah dipersiapkan cara-cara untuk menghadapi, bahkan untuk mengalahkan musuh. Dan yang ketiga, seekor kuda, khusus kuda akan yang dibuat untuk lomba, maka kuda itu telah dilatih dan dipersiapkan dengan segala ketangkasannya. Bapak Ibu Tuhan, Alkitab mengajar kita pagi ini bahwa raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Dan kuda ada harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan meskipun memiliki berbagai ketangkasan. Maka Bapak Ibu dengan adanya ketiga contoh ini, Bapak Ibu dan saya, kita mengerti bahwa saya dan saudara dan kita semua adalah kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bapak Ibu Tuhan, pada saat-saat seperti ini, pandemi COVID-19, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak punya kekuatan apa-apa. Maka berbagai segmen kehidupan semuanya mengalami goncangan, Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang membuat kita tetap percaya, kita semangat, Bapak Ibu. Di ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini yang membuat kita semuanya tidak berdaya apa-apa, tapi ada satu mata yang ajaib. Mata Tuhan tertuju kepada saya, tertuju pada Bapak Ibu, tertuju pada kita semua yang percaya dan amin. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bapak Ibu Tuhan, definisi realnya takut akan Allah adalah gambaran kehidupan kerohanian Bapak Ibu dan saya. Bahwa kita hormat, kita takut, kita mengadakan pengagungan, pujian dan penyembahan hanya kepada Allah. Karena kita tahu kita sebagai ciptaannya, dan Allah sebagai pencipta kita. Bapak Ibu Tuhan, rasa takut yang Alkitab artikan bukan seperti ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka lari dan bersembunyi. Karena Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, karena dia melanggar akan perintah Allah. Bapak Ibu Tuhan, yang kedua, takut akan Allah bukan berarti seperti Yudas yang telah menjual Yesus. Alkitab mencatat Yudas akhirnya adalah mati, bunuh diri dengan menggantungkan dirinya, Bapak Ibu. Tapi kita percaya, takut akan Allah memberi satu pengertian yang berbeda. Dengan seluruh kehidupan kita, kita semuanya persembahkan hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, takut akan Allah. Alkitab berkata di di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertiannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Saya coba uraikan ada 4 hikmat, Bapak Ibu. Mungkin bisa lebih. Pagi hari ini saya akan sampaikan 4 hal. Yang pertama adalah kemampuan dan keterampilan untuk mengerjakan suatu seni. Saya percaya dalam puji-pujian penyembahan ada syair-syairnya. Saya percaya itu hikmat Tuhan bagi mereka semua, sehingga kita diberkati dengan pujian penyembahan. Yang kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami, mengerti masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup secara normal dan benar. Dan yang keempat adalah hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pikiran Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua orang-orang murid-murid Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang percaya, kita percaya bahwa kita memiliki hikmat Tuhan. Itu pola pikir saya dan Bapak Ibu sesuai dengan pola pikir Allah. Di dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan dan dikatakan Tuhan Yesus merupakan hikmat Allah. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan hikmat Allah yang sulit dipahami oleh orang-orang yang berpikir secara filsafat dunia. Bapak Ibu, contoh ketiga hikmat yang dimiliki oleh Salomo
adalah penting untuk menjalani hidup sehari-hari, Bapak Ibu. Tapi itu belum cukup. Kita perlu hikmat yang membuat kita benar secara moral. Hikmat seperti ini adalah hikmat yang dimulai dengan takut akan Allah. Hikmat yang paling tinggi adalah hikmat bila kita berpikir menurut pola pikir Allah. Bapak Ibu Tuhan, para rasul dan para orang yang beriman lainnya rela memberikan dirinya untuk menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, Yesaya 33 ayat 5-6, Alkitab berkata, Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ayat ke-6, masa keamanan. Saya ulangi lagi ayat ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Allah, itulah harta benda Sion. Yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, kenapa kita harus takut akan Allah? Yang pertama, Mazmur. Bagaimana cara takut akan Allah? Yang pertama, Mazmur 112 ayat 1-2. Kita berkata, ia suka kepada perintahnya. Takut akan Allah yang pertama adalah suka akan perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Yang kedua, Mazmur 128 ayat 1 yang keempat. Boleh buka baca Alkitab Bapak Ibu. Takut akan Allah adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 6. Takut akan Allah adalah dengan kasih dan kesetiaan kesalahanmu diampuni. Karena takut akan Allah, orang menjauhi kejahatan. Yang ketiga adalah menjauhi kejahatan. Yang keempat dikatakan Mazmur 31 ayat 19, dikatakan orang yang berlindung padamu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini kita ibadah di rumah, ya, kita berlindung di dalam rumah kita masing-masing, kita takut akan Allah, maka di situ ada keselamatan. Mazmur 115 ayat 11-13. Orang yang takut akan Allah, orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, bahwa dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Katakan amin. Bapak Ibu, bagian yang ketiga adalah mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, di Mazmur 33 ayat 16, Alkitab mencatat untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Di tengah-tengah kita, di luar sana, bahkan seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang ada namanya penyebaran COVID-19, COVID-19. Bapak Ibu, dalam hal ini bukan takut atau tidak takut. Kita sedang masuk pada satu tatanan baru, new normal, kenormalan baru. Bukan kita takut Bapak Ibu, bukan takut atau tidak takut, iman atau tidak beriman, tapi biarlah kita semua memiliki hikmat dari Allah untuk kita boleh memulai ibadah di gereja-gereja. Saya percaya Bapak Ibu, saya pun, kita semua pasti rindu untuk kita boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tapi saya percaya hikmat Tuhan buat kita semua. Bila kita bersabar, kita menunggu, menanti waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Ya. Mazmur 63 ayat 3-4. Alkitab berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegang engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ya, yang pertama adalah Allah mau membuktikan kemurahannya kepada kita. Yang kedua, Allah membuktikan bahwa Allah adalah menara yang kuat. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu,
Mata Tuhan tuju pada kita, supaya kita mengerti bahwa Tuhanlah menara yang kuat. Yang ketiga, bahwa rancangan Allah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya percaya baik dari anak muda sampai kita semua punya harapan. Waktu mata Tuhan terjun pada kita semua, percayalah, Bapak Ibu dan saya dan anak-anak muda punya pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 yang terakhir adalah Allah membuktikan Dia memberkati kehidupan kita berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat yang ke-10b, supaya aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita terus dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semua angkat tangan kita berdoa. Jemaat yang Tuhan kasih yang ada di rumah-rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis bersama Roh Kudus, mulai siang hari ini, bahwa Tuhan sedang kembali menjemput kita semua di permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mujizat itu nyata.